Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat rahmat Allah, izin Allah, kita melanjutkan ke part 2 menguak misteri Uga Wangsit Siliwangi ya, Sang Prabu ya. Saya berterima kasih kepada Sang Prabu ya, telah meluangkan waktu. Nanti Sang Prabu bisa menjelaskan dengan ilmu rohani tentang menguak misteri Uga Wangsit Siliwangi. Dengan kerendahan hati, dengan kebijakan beliau, meskipun sebenarnya beliau secara rohani telah diberi alat untuk memahami sejarah di masa-masa lalu, tapi beliau pun sebelum podcast di part 2 ini ditayangkan, cukup lama beliau berdialog dengan yang membuat Uga Siliwangi ini, Prabu Surya Kencana gitu ya, Prabu ya. Nanti kita bisa menjelaskan dulu lah tentang isi dari Uga Wangsit Siliwangi ini. Nanti juga kita akan menanyakan dia berdialog secara rohani dengan Prabu Surya Kencana. Dengan segala hormat, mohon untuk di part 2 ini menjelaskan di bait 2 ya. Silakan Sang Prabu untuk bisa menjelaskannya. Kalau di bait 2 itu bunyinya seperti ini. Dengarkan. Terus beliau menyuruh pilih. Aku tidak akan menghalang-halangi, sebab aku yang memberi perintah untuk memilih siapa yang akan ikut denganku. Silakan berkumpul di sebelah selatan. Jadi kalau dari Bogor, selatan itu Sukabumi, sedangkan utara itu Jakarta. Jadi kalau di sini bisa dibilang nih seruan beliau di kala beliau masih menjadi raja di sana ya, Sang Prabu. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih seruan ini dalam keadaan gimana nih, Sang Prabu? Sebetulnya ini kalau dilihat dari versi ini sebetulnya kan versi peperangan terjadi penyerangan dari Banten, karena kan ketika itu kan Raja Jawa yang di Jogja itu Hanyokrokusumo atau Sultan Agung itu sudah menguasai Jawa Barat gitu loh. Nah, termasuk ya yang udah dikuasai itu Cirebon. Nah, sedangkan Cirebon yang Banten itu kan termasuk kerabatnya Cirebon, anaknya. Nah, gitu loh. Nah, itu mulai itu terdesaklah gitu loh. Jadi di sini masih dalam tahap di zaman beliau masih menduduki seorang raja ya. Iya, masih. Ya. Jadi dia kan begini, kalau Prabu Surya Kencana itu kan memegang keyakinan Hindu. Jadi dia sebagai raja juga sebagai Brahma ya. Brahmana istilahnya gitu loh. Kita lanjut lagi ke petikan pantun ya, untuk yang ketiga ya, Sang Prabu ya. Silakan Sang Prabu. Petikan ini beliau bilang begini: yang ingin kembali ke kota kenangan silakan berpisah ke sebelah utara. Karena kenapa? Karena kan terdesak ke arah Sukabumi selatan, ke arah utara kan ke Bogor, terus lagi Depok, baru Jakarta. Nah, ke utara itu maksudnya. Dengarkan, perlu diketahui oleh kalian, tak akan ada kota yang dituju. Kebanyakan dari kalian akan menjadi rakyat biasa, karena kan sudah dijajah sesama bangsa kita gitu loh. Belum luar waktu itu. Hanya Sultan Agung aja, masih zaman kerajaan lah. Kalau ada yang memiliki jabatan akan tinggi pangkatnya, tapi tidak memiliki kekuasaan. Karena otomatis kan yang menunjukkan Sultan Agung untuk berkuasa sebagai raja-raja di bawah jajahannya gitu loh. Kalian akan diadu domba oleh orang Timur untuk memusuhi orang Timur. Timur tuh kalau Sundanya itu wetan ya. Nah, Jawa itu kan sebutnya wetan. Kalau ke Jogja gitu wetan. Jadi dia bilang diadu domba oleh orang Timur untuk memusuhi orang Timur, untuk memusuhi orang Barat. Jadi
Kalau barat itu dari sana, dari misalnya dari arah Sukabumi, barat itu bisa dikatakan Banten sampai Merak sana gitu loh. Dimusuhi oleh orang dari utara, dimusuhi Sunda dari utara, dimusuhi Sunda dari timur. Lawan untuk melawan, sebab Pajajaran Tengah akan sejajar kembali di tengah-tengah seluruh anggota. Kelompok kalian tidak akan kaya karena benar. Tidak akan ada yang senang disebabkan kebaikan. Sekalipun banyak kemampuan, sekalian lebih unggul dalam pengetahuan, kalian tidak akan dihargai oleh Sunda lainnya. Nah ini kan, kalau ini bahasanya sebenarnya sudah masuk kepada masa-masa sekarang. Jadi sekarang itu kan orang itu baik itu bukan karena kemampuan, karena kebaikan, tapi karena kelompok gitu loh. Nah itu dia. Jadi kawan gitu loh. Kalian tak akan dihargai oleh Sunda lainnya. Tidak apa, nanti akan datang masanya dari kelompok kalian yang menjadi pemimpin untuk membangunkan bangsa Sunda yang tidur akan keterusan, tidur sembari duduk terlena. Itu maksudnya lama terus sampai duduk tapi melamun gitu loh. Tapi suatu saat Sunda akan bangkit. Tapi itu kan bicaranya kalau terjadi perubahan zaman, tapi melalui proses ke depan sebetulnya. Ini kan dia memperkirakan setelah kerajaan menjadi zaman demokrasi, pada masa babak yang sudah istilahnya tuh demokrasi sudah kadang-kadang terlanjur, kan demokrasi kan per kelompok. Orang pintar percuma, yang penting dia berdasarkan kelompoknya saja, yang mempunyai posisi. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Kita masuk di petikan 4 lah, gitu ya, Sang Prabu ya. Perlu dijelaskan juga di sini sedikit, kita di sini dalam arti kata ini Sang Prabu untuk menjelaskan misteri Uga Wangsit Siliwangi ini. Kalaupun ada perbedaan di sini, bukan untuk diperdebatkan, kan begitu ya? Dan ini pendapat pribadi saya. Kalau ada penafsiran lain ya silakan saja. Gitu loh. Karena kan sebelum ini kan juga banyak penafsiran yang lain. Jadi di sini kami tekankan ini adalah sesuatu dari apa yang diketahui oleh Sang Prabu sesuai dengan ilmu yang beliau miliki, kan begitu ya Sang Prabu ya. Silakan Sang Prabu dilanjut untuk ke petikan yang keempat. Jadi beliau menyerunya kan begini, ke petikan yang keempat. Sekarang dengarkan, siapa saja yang ingin mengabdi kepada yang sedang berjaya, silahkan berkumpul ke sebelah timur. Aku tidak akan melarang. Nah, ketika masa beliau itu kan yang berkuasa kan yang raja yang tinggalnya di sebelah timur. Ya Sultan Agung. Nah gitu loh ya. Nah, jadi beliau tidak akan melarang. Terus setelah mereka menjelaskan, begitu mau berangkat, hendak mau ke timur gitu loh. Beliau menyeru lagi, kalian yang akan ke timur, kesinilah. Nah, suruh kesini dulu, mendekatlah. Dengarkan, nah kan, ketahuilah, kejayaan bersama kalian, keturunan kalian nanti akan memerintah, menjadi pangkat di tanah Sunda. Kalian akan keterlanjuran, pada akhirnya akan mendapat balasan. Jadi diingatkan mau ikut ke sana, tapi diingatkan, diseru begitu, dilanggar terus akan mendapatkan balasan. Silahkan bertindak yang berada di tanah lapang di timur, kemudian bertindak di sebelah timur untuk mengabdi. Tapi keinginan untuk memerintah pada Sunda, tapi kemudian lupa dia akan dibalas oleh orang Sunda.
Jadi maksudnya bahasa ini ada orang Sunda yang memerintah, jadi Sunda juga kan ditunjuk, tapi dibalas orang Sunda berontak gitu lah. Ada pemberontakan gitu. Iya. Nah, makanya ada pada masa itu ada yang tidak mau tunduk kepada Sultan Agung, makanya jadi pemberontak, dikejar, tidak tertangkap. Nah, kisah itu ada gitu. Iya. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Mungkin sebelum kita masuk ke petikan 5 nih Sang Prabu, saya sebagai saksi juga di malam hari ini. Tadi saya juga merasakan dan melihat Sang Prabu itu berdialog dengan Prabu Surya Kencana. Mungkin Sang Prabu bisa sedikit istilahnya menyampaikan dialog, diskusi dengan beliau Prabu Surya Kencana. Karena sebenarnya Sang Prabu ini kalau dengan Prabu Surya Kencana itu udah sering ketemu gitu, udah sering berdialog secara rohani, tetapi memang beliau tidak membicarakan tentang Uga Wangsit Siliwangi ini, karena memang ketidakinginan beliau juga untuk mengetahui itu, karena ini adalah permintaan netizen dan penonton. Beliau berdialog kembali dengan Prabu Surya Kencana. Sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan rohani Sang Prabu itu sering sekali ya kalau ketemu dengan beliau, karena beliau salah satu juga yang dituakan ya. Jadi beliau kan raja. Jadi sebetulnya kan begini, memang orang yang masih di alam dunia itu tidak memahami beliau itu di sana sebagai apa. Tapi kan karena jadi Allah itu tidak memilih entah agama apa. Yang penting agama yang telah dikehendaki Allah yang dituju ya. Allah itu mengangkat derajat bukan cara beragamanya. Tapi yang diangkat adalah kemuliaan. Nah, kemuliaan kan didapat dari perilaku hidup kita, dari kepatuhan kita. Satu, kedua adalah dari akhlak kita. Jadi bukan kita bagaimana cara beribadah menjalankan agama, tapi esensi dari kita meyakini agama itu adalah akhlak yang baik, gitu loh. Semua agama itu yang saya pahami seperti itu, gitu loh. Jadi memang utusan Allah itu ditunjuk untuk memperbaiki akhlak kaumnya. Nah, sedangkan yang saya ketahui Prabu Surya Kencana di sana juga raja, pakai kereta kencana, dan prajuritnya itu seperti orang dulu ya, pakai ini kayak kain ini. Zaman dulu lah ya. Bahkan beliau juga rapat. Rapat. Tapi di alam gaib ya. Tapi barusan saya sempat tanya karena ini menyangkut ini. Terus kan ada di kisah itu penulis sejarah itu ke Nusa Larang. Satu saya tanya tentang itu, memang lari ke selatan. Tujuannya sebetulnya mau ke Nusa karena terhalang, karena kan cukup jauh tuh. Cukup jauh. Nah, ternyata ke Nusa Larang tuh kalau yang saya ketahui itu di Panjalu. Ya, di Panjalu itu di Ciamis. Jadi sebetulnya kerajaan Panjalu apa yang kita bab pertama di Kawali itu sebelumnya ya di Panjalu dulu. Terus akhirnya tidak bisa, akhirnya larilah ke barat. Yang menjadi sekarang suku Baduy itu. Makanya tradisi Baduy sampai sekarang itu masih memegang teguh karuhun. Karuhun itu leluhur. Adat-adatnya gitu loh. Dan lebih menekankan memang beliau itu Hindu, tapi kalau di alam sana sih saya tahu apapun kumpul semua. Jadi memang kelas raja, kelas wali, tapi mereka satu sama lain kenal. Karena itulah ketika Allah memberikan kemuliaan setelah meninggalkan, itu sebetulnya ada fase karena kemuliaan itulah. Jadi beliau menjelaskan tentang masalah itu. Ceritanya bagaimana sih dulu gitu loh. Sampai ke sana kan juga kita kan dalam arti belum tahu peristiwa yang sebenarnya. Tanya kepada sumber sampai ke
dia lari menjadi suku Baduy, dan sekarang pun terbukti kan suku Baduy kan tangguh dalam melestarikan. Iya, seperti itu. Jadi memang suku Baduy itu sampai saat ini ketangguhan untuk melestarikan budaya itu memang diakui. Ya. Nah, terus akhirnya tanya, kenapa ke sana, ke Nusa? Beliau menjelaskan, Nusa itu ada leluhur saya di Ciamis di Panjalu itu. Oh, ternyata beliau itu keturunan dari Pak Prabu Cakradewa. Jadi dari Cakradewa kan semua anak-anak kan jadi raja gitu. Dari Panjalu itu sebelumnya ya ke Bataraan, dari Tresnajati, terus Buranapina, Prabu Cakradewa, terus akhirnya berkembang sampai ke Kawali ya jadi Prabu Siliwangi pertama itu. Jadi awal mula ya, awal mula terbentuknya yang bisa dibilang sebuah kerajaan. Mungkin dulu kan masih kerajaan kecil kan gitu ya, penduduk masih sedikit. Cuman yang menjadi permasalahan di sini itu adalah tentang cerita kalau di Panjalu setiap tahun ada cerita tradisi pembersihan pusaka, namanya nyangku. Di Panjalu setiap tahun tuh, mungkin kalau orang Panjalu pasti tahu lah. Jadi di situ pembersihan pusaka bahwa Prabu Borosmora itu pernah berguru ke Tanah Suci. Ke Tanah Suci itu bertemu dengan Sayyidina Ali sama Rasulullah Muhammad. Dan beliau diberi hadiah oleh pedang atau cis. Dan setiap tahun itu yang dicuci itu. Nah, di situ sebetulnya ada suatu tanda rahasia. Tapi ini ada terjadi kekeliruan, mungkin atau saya yang keliru, atau penafsiran si pembuat sejarah itu. Karena setahu saya bahwa Rasulullah lahir 571 Masehi. Berarti kan abad kelima. Sedangkan anggaplah beliau sudah menjadi utusan Allah dan mempunyai keturunan dari itu, dan abad ke-6. Dan itu masa muda Prabu Borosmora itu belajarnya ke sana. Ya, walaupun dari keluarga Cakradewa itu ada yang beragama Hindu, tapi tidak melarang kalau sesuai keyakinan. Nah, itu ya. Itu masanya itu abad ke-6. Lompat kisah yang tertulis di dalam sejarah itu yang nuliskan ya Belanda. Itu abad 14. Jadi lompat terlalu jauh ya. Nah, terlalu jauh, padahal situsnya ada. Situsnya ada, dari Kawali Prasasti ada, dari peristiwa Nyangku juga ada. Nah, itu jadi makanya kalau kita tidak paham secara ilmu dunia, ya pasti bingung. Tapi kalau misalkan untung saya bisa tanya kepada sumbernya. Nah, itu dia. Terima kasih atas penjelasan singkat tapi sangat bermakna, dan di situ ada rahasia-rahasia yang memang nanti akan berkaitan dengan Uga Wangsit Siliwangi ini. Kita lanjutkan ke petikan 5 ya. Sang Prabu, silakan Sang Prabu. Beliau pesannya gini, yang tidak ikut kepada siapapun segera berpisah ke sebelah barat. Kalian yang di sebelah barat, telusuri jejak Kisantang, sebab nanti keturunan kalian yang akan menjadi pemberitahu untuk saudara dan orang lain, tetangga bekas satu kampung, kerabat yang pernah bersama-sama seia sekata, yang teguh hatinya. Terbentuknya suku Baduy. Ini ini. Jadi dulu sama-sama pindah ke sana gitu. Jadi sebetulnya proses berpindahnya dari Galuh, dari Kawali itu sebetulnya memang ketika itu terjadi proses pindah juga ke daerah Bogor, gitu loh. Jadi boyongan kerajaan itu. Gitu loh. Tapi kalau ini menceritakan tentang tidak ikut siapa-siapa, lari ke arah barat itu menjadi perkampungan Baduy itu. Ini ya.
Yang maksud di sini telusuri jejak Kisantang ini maknanya gimana, Sang Prabu? Jadi telusuri jejak Kisantang tuh beliau yang disuruh pimpinan rombongan. Oh, jadi pada saat itu ya, Sang Prabu pada ya. itu. Nah, Ya. sebetulnya kan begini. Banyak orang memahami yang namanya muksa. Kalau dulu itu kan belum ada HP, belum ada KTP, Iya. belum ada identitas kan seperti sekarang. Muksa itu hilang. Nah, ketika orang itu berpindah hilang, kan putus komunikasi. Iya. Jadi dianggap tidak ada lah, tidak ada dikonotasikan muksa itu pindah gitu loh. Nah, maksudnya pindah itu bersama raganya masuk ke alam lain. Sebetulnya saya beritahu saya tidak ada karena materi alam sana itu bukan materi alam tanah, kecuali rohani kita yang diciptakan dari nur. Kalau alam sana materinya nur, harus sesuai. Nah itu loh, jadi muksa itu adalah meninggalkan suatu daerah ke kota lain. Di sana sudah putus komunikasi tuh. Kalau sekarang kan ada HP, ya apalagi ada alat komunikasi kemanapun ketahuan ya. Tapi kalau dulu begitu udah pindah suatu daerah tuh seperti hilang di telan bumi saja. Padahal di sana punya kehidupan. Setelah usia baru meninggal gitu loh. Karena membuka lahan baru ya. Nah iya. Ya, yang kedua juga populasi penduduk bukan sebanyak yang Tidak sekarang, sebanyak sekarang. masih sedikit gitu. Kemajuan zaman tidak semaju Teknologi sekarang. juga belum ada. Iya. Jadi sebetulnya menurut pendapat saya yang saya ketahui berdasarkan baik ilmu rohani, ilmu logika, yang namanya maksudnya moksa itu bukan hilang bersama jasad tetap aja kembali ke tanah. Gitu loh, gitu. Cuman manusia itu dikatakan meninggal itu bukan. Jadi manusia itu bukan seperti hewan, ya udah mati ya mati. Tapi kalau manusia itu adalah yang meninggalkan alam dua, berarti pakaian dunia kan ditinggal. Nah, kita masuk ke alam sana, ya gitu. Wah, aslinya kita tuh juga seperti biasa jati diri kita. Karena kalau kita turun ke alam dunia tidak menggunakan jasad kasar, bagaimana bisa mau menyentuh barang? Kan materinya beda, gitu loh. Kalau di sana memang sudah sesuai, gitu loh. Itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Sang Prabu. Sebenarnya banyak ilmu di malam hari ini dari penjelasan Sang Prabu. Karena memang yang namanya kata moksha itu banyak yang dititolkan diberikan kepada Brahmana di zaman dahulu. Mungkin ketika beliau memang itu istilahnya bersemedi atau pindah ke satu tempat yang memang di saat itu udah putus komunikasi ya, Sang Prabu, dan beliau pastinya kan meninggal di daerah yang beliau tempatin kembali gitu. Dan gini Pak Agus, jadi saya sempat dan memang sebelum mengungkap ini memang saya sering komunikasi. Jadi sebetulnya sejatinya Prabu Surya Kencana itu ketika mendapatkan alam kebahagiaan ditempatkan oleh Allah, walaupun beliau dulu larinya ke Tegal di Sukabumi ya, Tegal Bulet itu. Itu di situ sebagian prajuritnya sama rakyatnya ke sana, beliau itu kan masih di situ. Tapi ketika karena kehidupannya dia seorang raja juga Brahmana. Jadi kalau saya ingin kontak komunikasi itu, beliau malah ditempatkan itu di pucuk Gunung Salak yang pas di tengah-tengah itu. Itu. Jadi dia istananya di situ. Tapi bukan dalam keadaan wujud, tapi alam. Jadi alam lain gitu loh. Tapi itu alam kemuliaan. Nah, beliau tetap posisinya sebagai raja dan berkomunikasi dengan raja-raja yang sama alamnya. Gitu loh. Karena kalau bisa kita jelaskan, sebenarnya makhluk Allah yang diberikan kemuliaan di alam
barzah yang di tingkatan tertentu, di tingkatan paling tinggi itu ya. Dan, jadi itu diberikan anugerah bagi burung terbang gitu, bisa kemana-mana ya. Jadi setiap orang meninggal di jalan Allah akan diberi rezeki di sana. Sebetulnya rezeki itu diberi kehidupan yang bebas. Iya. Betul. Bebas seperti burung kemana-mana, tapi yang mencari kemuliaan. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.